Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi, BP 1723001, akan menjelaskan artikel tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema hedging dengan judul dan exposure valuta asing dan status syariah pada praktek lindung nilai perusahaan Malaysia. Pendahuluan. Manajemen keuangan perusahaan modern telah melalui berbagai peluang dan tantangan sebagai akibat dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang telah mengubah lanskap lingkungan pasar dunia. Perusahaan tidak lagi dibatasi untuk beroperasi dalam batas negara mereka karena mereka secara aktif melakukan transaksi internasional, seperti dilansir Organisasi Perdagangan Dunia 2016. Nilai perdagangan barang dagangan dan jasa komersial pada tahun 2015 kurang lebih 2 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Sepanjang 11 tahun dari tahun 2005 hingga 2015, transaksi internasional secara konsisten memberikan kontribusi hingga 20% hingga 25% dari PDB dunia menurut WTO 2016. Tren ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 negara berkembang lebih aktif melakukan perdagangan dibandingkan dengan negara maju. Namun perkembangan positif transaksi internasional bagi negara berkembang mungkin perlu dicermati. Negara berkembang lebih sering dikaitkan dengan eksposur valuta asing untuk selanjutnya forex dibandingkan dengan negara lain. Sejalan dengan semakin pentingnya perdagangan internasional ke negara-negara berkembang khususnya Malaysia, penelitian ini mengusulkan bahwa eksposur falas harus dikelola secara efisien karena memiliki potensi risiko tinggi untuk mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian ini mengemukakan bahwa salah satu alasan yang membuat suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan lindung nilai adalah karena eksposur falasnya yang dapat diukur dari beberapa indikator eksposur falas mengenai transaksi luar negeri perusahaan. Sebagai besar studi sebelumnya mengukur eksposur falas menggunakan penjualan asing menurut Afja dan Alam 2011. Salah satu alasan untuk pengaruh yang tidak signifikan ini adalah mengukur eksposur falas hanya pada penjualan luar negeri mungkin tidak dapat menangkap jumlah total eksposur falas karena akan mengurangi arus kas asing selain yang disebabkan oleh operasi. Meskipun terdapat hasil yang beragam pada penjualan luar negeri, penelitian sebelumnya masih terbatas menurut Booth et al. 2018. Yang membuktikan penjualan luar negeri sebagai salah satu penentu lindung nilai di negara berkembang, khususnya Malaysia. Dengan demikian, pernyataan hipotesis pertama dari makalah ini adalah H1 penjualan asing meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi lindung nilai forex. Yang H2, jumlah total eksposur mata uang asing meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi lindung nilai falas. Yang H3, jumlah bersih dari eksposur mata uang asing meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi lindung nilai falas. Yang H4, status syariah mengurangi kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi lindung nilai falas. Selanjutnya, metodologi. Bagian ini melaporkan dua model yang digunakan dalam penelitian ini. Model pertama mewakili regresi logistik ganda panel yang menguji hipotesis bahwa keputusan untuk mempraktikkan lindung nilai lindung nilai 1 bukan lindung nilai 0 adalah fungsi dari faktor-faktor berikut: rasio penjualan asing, total eksposur mata uang asing atau disebut TOTVCR, eksposur mata uang asing bersih net VCR, status sesuai syariah, ukuran perusahaan, kesulitan keuangan dan peluang pertumbuhan.
Regresi logistik digunakan untuk menyesuaikan variabel dependen di dikotomis. Yang model kedua adalah regresi logistik multinominal panel yang memperkirakan kemungkinan bahwa faktor yang sama mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan lindung nilai dengan menggunakan sejumlah instrumen. Hasil dan pembahasan memiliki nilai min sebesar 0,4516. Ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh observasi memilih untuk tidak mempraktikkan hedging. Hal ini sesuai dengan tren tahunan. Tren tahunan menunjukkan jumlah perusahaan non-hedge lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lindung nilai. Perbedaan antara jumlah hedger dan non-hedger berkisar antara 4-10 perusahaan. Selanjutnya, sejak tahun 2012 hingga 2015, jumlah perusahaan lindung nilai menunjukkan tren penurunan. Yang selanjutnya, implikasi manajerial. Hasil utama dari penelitian ini hendaknya memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan tentang pentingnya top VCR dan net VCR dan dalam menentukan praktik lindung nilai, karena lindung nilai kontraktual memiliki biaya. Perusahaan yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengadopsi instrumen lindung nilai tersebut harus menggunakan alternatif lain untuk meminimalkan jumlah total exposure falas melalui lindung nilai alami. Selanjutnya kesimpulan. Makalah ini mengkaji hubungan antara exposure falas dan status syariah pada praktik lindung nilai di antara 117 perusahaan non-keuangan di Malaysia dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa top VCR dan net VCR relevan dalam mempengaruhi perusahaan untuk mempraktikkan lindung nilai. Temuan ini baru dalam literatur lindung nilai forex karena didasarkan pada penggunaan pengukuran baru exposure forex. Baiklah, sampai di sini penjelasan artikel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam.